Potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Oku Selatan sangat menjanjikan karena daerah ini didukung oleh kontur tanah yang berbukit dan subur. Selain tanaman padi, ubi jalar atau ubi rambat sudah mulai dikembangkan karena memiliki umur tanam yang pendek, yaitu sekitar 5 bulan dan minim perawatan. Ubi jalar atau ketela rambat diduga berasal dari benua Amerika, di mana para ahli botani dan pertanian memperkirakan daerah asal tanaman ubi jalar adalah Selandia Baru, Polinesia, dan Amerika bagian tengah. Ubi jalar mulai merambat ke seluruh dunia, terutama negara-negara beriklim tropika pada abad ke-16. Orang-orang Spanyol menyebarkan ubi jalar ke kawasan Asia, terutama Filipina, Jepang, dan Indonesia. Di beberapa daerah tertentu, ubi jalar merupakan salah satu komoditi bahan makanan pokok, sehingga menjadi komoditi pangan penting di Indonesia dan diusahakan penduduk mulai dari daerah dataran rendah sampai dataran tinggi. Desa Jepara, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan wilayah berbukit, menjadi salah satu daerah yang menjanjikan untuk dibudidayakan tanaman ubi rambat. Proses budidaya yang tidak sulit juga membuat sebagian besar warga tertarik untuk mulai mengembangkan ubi rambat ini. Selain itu, permintaan yang tinggi serta harga yang cukup stabil membuat warga desa Jepara semakin banyak yang mengembangkannya. Kalau potensi untuk ubi rambat di desa Jepara ini, alhamdulillah cukup potensial. Dikarenakan ubi rambat, penghasil desa Jepara ini penghasil terbesar ubi rambat di Kabupaten Oku Selatan. Dan juga masyarakatnya juga sangat antusias untuk menanam ubi rambat ini dikarenakan sangat menjanjikan. Kalau dalam 1 hektar itu maksimal pengolahannya bagus dan cuacanya bagus, itu mencapai 25 ton per hektarnya. Pemasarannya kami itu ke Pulau Jawa, biasa penampungnya ada juga yang dari Lampung, dari Palembang juga, kirim Palembang ada juga. Rencana kami dari pemerintahan juga, mulai dari sekarang juga sudah kami kembangkan, itu berbentuk UMKM. Jadi keripik ketela Jepara, yaitu sudah kami kembangkan sekarang oleh ibu-ibu untuk UMKM Oku Selatan. Ya, kalau sentuhan kami berharap, intinya kami berharap kepada pemerintahan agar kiranya untuk dapat menyupport kami, membantu kami, mendorong kami dalam untuk pengembangan kami dalam penanaman ubi rambat ini.
Penyiapan lahan bagi ubi jalar sebaiknya dilakukan pada saat tanah tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering, agar strukturnya tidak rusak, lengket, atau keras. Tanah diolah terlebih dahulu hingga gembur, kemudian dibiarkan selama kurang lebih 1 minggu. Tahap selanjutnya, tanah dibentuk bedengan. Jika tanah yang dipergunakan adalah tanah tegalan, maka bedengan dibuat dengan jarak 1 meter. Namun apabila penanaman dilakukan pada tanah-tanah yang miring, maka pada musim hujan, bedengan sebaiknya dibuat membujur sesuai dengan miringnya tanah. Hal yang penting diperhatikan dalam pembuatan bedengan adalah ukuran tinggi, tidak melebihi 40 cm. Karena bedengan yang terlalu tinggi cenderung menyebabkan terbentuknya ubi berukuran panjang dan dalam, sehingga menyulitkan pada saat panen. Sedangkan sebaliknya, guludan yang terlalu dangkal dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan atau perkembangan ubi, serta memudahkan serangan hama boleng atau lanas. Buat larikan-larikan dangkal arah memanjang di sepanjang puncak guludan dengan cangkul sedalam 10 cm. Atau buat lubang dengan tugal, jarak antara lubang 25 hingga 30 cm. Tanamkan bibit ubi jalar ke dalam lubang, atau larikan hingga batang terbenam tanah setengah bagian. Kemudian padatkan tanah dekat pangkal bibit. Akan lebih baik jika dimasukkan pupuk dasar berupa urea sepertiga bagian, ditambah TSP seluruh bagian, dan ditambah KCl juga sepertiga bagian dari dosis anjuran ke dalam lubang. Bibit yang telah disediakan berupa pucukan muda dari tanaman induk, lalu dibawa ke kebun dan ditaruh di atas bedengan. Bibit sebaiknya ditanam mendatar, lalu semua pucuk diarahkan ke satu jurusan dan dalam satu alur ditanam 1 batang. Bagian batang yang ada daunnya tersembul di atas bedengan. Selama 3 minggu setelah ditanam, ubi jalar harus diamati secara terus-menerus, terutama bibit yang mati atau tumbuh secara abnormal. Sementara bibit yang mati harus segera diganti dengan bibit yang baru, dengan menanam sepertiga bagian pangkal bibit di timbun tanah. Pada sistem tanam tanpa mulsa jerami, lahan penanaman ubi jalar biasanya mudah ditumbuhi rumput liar, yang merupakan pesaing tanaman ubi jalar, terutama dalam pemenuhan kebutuhan akan air, unsur hara, dan sinar matahari. Oleh karena itu, gulma harus segera disiangi bersama-sama kegiatan penyiangan, dilakukan pembumbunan atau menggemburkan tanah bedengan. Pemupukan dapat dilakukan dengan sistem alur, di mana pemupukan dengan sistem alur buat larikan kecil di sepanjang bedengan sejauh 7 hingga 10 cm dari batang tanaman, sedalam 5 hingga 7 cm. Kemudian sebarkan pupuk secara merata ke dalam alur sambil ditimbun dengan tanah. Fase awal pertumbuhan memerlukan ketersediaan air tanah yang memadai seusai tanam. Tanah atau guludan tempat pertanaman ubi jalar harus diairi selama 15 hingga 30 menit hingga tanah cukup basah. Kemudian airnya dialirkan ke seluruh pembuangan pengairan karena masih diperlukan secara kontinu hingga tanaman ubi jalar siap panen. Hama yang merusak tanaman ubi jalar adalah larva atau ulat dengan ciri membuat lubang kecil memanjang pada batang hingga ke bagian ubi. Proses pertama pembajakan atau membalikan tanahnya.
kegunaannya dari pembalikan tanah untuk menggemburkan tanaman ubi rambat. Ya, setelah pembajakan selesai 2 atau 3 hari membuat ini bedengan. Setelah pembuatan bedengan, itu bedengan berapa jaraknya Pak? Bisa ditahu jarak bedengan itu? Lebar bedengnya lebih kurang 50 cm. Ya, setengah meter. Setengah meter ya. Ya. Berapa kedalaman bedengan? Kedalam bedengannya lebih kurang 30 sampai 50 cm. 30 sampai 50 cm. Ya. Terus setelah pembuatan bedeng, ya. ambil bibit untuk ditanam. Bibit dari mana Pak bibitnya Pak? Yang umur sudah siap panen. Oh, berapa bulan itu Pak? Yang kira-kira berapa bulan? 4 bulan sampai 4 bulan setengah sudah bisa untuk bibit. Oh, dari tanaman induk ya? Dari tanaman induk. Tanaman induk, Iya. 4 bulan tanaman induk, ambil ya. Diambil pucuk, kira okay. kurang lebih sekilan lah jarak ya. panjangnya. Diambil kayu, diruncingkan untuk kalau basarannya diduga. Oh, diduga. Okay. Dibuat lubang. Untuk buat lubang. Ya. Lubang di bedengan tadi. Ya, buat lubang di bedengan tadi, buat nanam ubi rambat. Kedalaman lebih kurang 3 cm. Okay. Ya. Berapa jaraknya Pak? Berapa jarak? 10 cm, Pak. 10 cm. Ya. Oke. Terus ditanam. Ditanam. Setelah ditanam, diamkan kurang lebih 2 minggu. Penyemprotan rumput. Oke. Biar bersih, udah masuk perawatan. Itu juga disiram Pak ya? Iya. Lebih baginya kalau musim penghujan. Biar cepat tumbuh akar. Terus setelah ditanam, kira-kira umur lebih dari 2 bulan, mulai pemupukan deh. Pemupukan. 2 bulan setengah mulai ngebalik ujung-ujung ubi rambat yang sudah tumbuh. Ya. Terus pemupukan, semprot, disemprotkan pupuknya. disemprot Pak ya? Ya, disemprot. Oke. Sebulan 2 kali pemupukan. Sebulan 2 kali? Ya. Oke. Sampai masa panen? Sampai masa panen. Oke. Sampai umur 4 bulan. Oke. Setelah itu sudah selesai. Panen umur berapa Pak? Panen lebih dari 4 bulan setengah sampai ke 5 bulan siap panen. Siap panen ya? Ya. Panen seperti apa Pak? Panen seperti apa? Ada alat untuk panen? Digali ada, pakai alat, pakai kayu paling pendek seperti ini. Dicongkel. Congkel ya? Ya. Tanaman ubi jalar dapat dipanen bila ubinya sudah tua. Dengan ciri fisik ubi jalar matang antara lain bila kandungan tepungnya sudah maksimum, ditandai dengan kadar serat yang rendah. Dan bila direbus atau dikukus, rasanya enak serta tidak berair. Jadi kami buat paket lokal semua, kita bisa berapa? Paket lokal untuk paket lokal 10 menit aja. Penentuan waktu panen ubi jalar didasarkan atas umur tanaman. Jenis atau varietas ubi jalar berumur pendek yang dipanen pada umur 3 hingga 3,5 bulan. Sedangkan varietas berumur panjang dalam waktu berumur 4 hingga 5 bulan.
Saya melihat potensi untuk penanaman ubi rambat ini sangat menjanjikan. Selain itu juga untuk perawatan dari ubi rambat ini juga sangat mudah dibedakan dengan tanaman yang lain seperti biasanya kan biasa ditanam padi dan jagung, tapi untuk penanaman dari ubi rambat ini jauh lebih mudah. Kalau untuk lahan ini lebih kurang 1 hektar, waktu panen minggu yang lalu itu mendapatkan hasil sekitar 16 ton. Dengan harga ya berkisar antara 2.000 sampai 2.500. Saya juga selaku petani milenial ya, saya masih muda juga, jangan takut untuk menanam ubi rambat ini karena untuk menanamnya ini tentu jauh lebih mudah dan juga kita juga tidak untuk mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk melakukan penanaman ini. Karena dari pemupukan, mulai dari penggarapan, terus juga pemupukan, itu semuanya juga dilakukan dengan sangat mudah. Panen ubi jalar yang ideal dimulai pada umur 3 bulan, dengan penundaan paling lambat sampai umur 4 bulan, dan panen pada umur lebih dari 4 bulan. Selain resiko serangan hama boleng cukup tinggi, juga tidak akan memberikan kenaikan hasil ubi. Praktek. Panen ubi jalar melalui tahapan di mana tanaman ubi jalar yang telah siap dipanen lalu dipotong batang ubi jalar dengan menggunakan parang atau sabit. Kemudian batang-batangnya disingkirkan ke luar petakan sambil dikumpulkan. Panen dilakukan dengan menggali bedengan dengan cangkul dan diambil, kemudian ubi jalar dikumpulkan pada suatu tempat dan ubinya dibersihkan dari tanah atau kotoran dan akar yang masih menempel. Selanjutnya dilakukan seleksi dan sortasi ubi berdasarkan ukuran besar dan kecil ubi secara terpisah dan warna kulit ubi yang seragam. Lalu pisahkan ubi utuh dari ubi terluka ataupun terserang oleh hama atau penyakit. Iya, enggak itu orang yang sengaja. Masukkan ke dalam wadah atau karung goni, lalu angkut ke tempat penampungan atau pengumpulan hasil, lalu langsung dijual.